Nah, selanjutnya mengenai rekursif. Ya. Nah, sebuah objek dikatakan rekursif jika ia didefinisikan dalam terminologi dirinya sendiri. Nah, proses mendefinisikan objek dalam terminologi dirinya sendiri disebut dengan rekursif. Nah, untuk ilustrasinya diperlihatkan pada gambar slide berikut ya. Jadi kalau kalian mengaca gitu ya, kemudian di belakangnya juga ada kaca ya. Nah, maka proses bayangannya itu kan sama ya. Jadi ini namanya rekursif ya. Jadi didefinisikannya mendefinisikan dirinya sendiri sama ya. Cara mendefinisikannya sama. Oke. Nah, fungsi rekursif itu didefinisikan oleh dua bagian. Yang pertama adalah basis ya. Oke, jadi ini fungsi rekursif ya. Definisinya ada basis ya. Kemudian ada recurrence. Nah, pada basis ini adalah bagian yang berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit. Bagian ini juga sekaligus menghentikan rekursif dan memberikan sebuah nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursif. Kemudian bagian recurrence. Nah, bagian ini mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Ya, berisi kaidah untuk menemukan nilai fungsi pada suatu input dari nilai-nilai lainnya pada input yang lebih kecil. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Misalkan fungsi F itu didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Ya. Fn sama dengan, ya, perhatikan fungsi N itu nilainya akan tergantung dari dua hal ini. Ya. Pertama, untuk N sama dengan 0, nilainya 3. Jadi Fn saat N sama dengan 0, nilainya 3. Kalau tidak 0, tetapi positif, maka Fn ini akan mempunyai nilai yang ditentukan oleh fungsi ini. Ya, nilai fungsi ini. 2, Fn-1 plus 4. Nah, ini adalah contoh definisi fungsi rekursif. Ya, ada basis dan ada recurrence. Nah, perhatikan ya prosesnya ya. Misalkan jika diminta untuk menentukan berapakah nilai fungsi f jika n-nya 4. Nah, f jika n-nya 4. Maka kita akan pakai yang di sini ya. Karena n-nya lebih besar daripada 0. Kita gunakan rumus 2fn min 1. Nah, ya 4 2 kali fungsi f, n-nya itu 4 min 1, ya 4, n-nya 4, fungsinya adalah n min 1, jadi 4 min 1 ditambah 4. Nah, berarti sama dengan ini ya, 2 dikalikan f saat n-nya 3 ditambah 4. Nah, tetapi berapakah m saat n-nya 3 kan kita juga tidak tahu. Nah, kita balik lagi ya, kita gunakan definisi yang sama bahwa 2 Fn itu sama dengan 2 Fn min 1 plus 4. Nah, sekarang n-nya 3. Nah, maka Fn 3 tadi adalah yang ini. Nah, kita gunakan definisi fungsi yang sama ya, 2 Fn plus 4. Nah, kemudian kembali F ketika n-nya 2 itu tidak bisa juga kita langsung cari karena kita harus kembali ke definisi fungsi ini 2fn min 1 plus 4. Nah, sehingga kita dapatkan ini. Nah, kembali yang saat fn-nya itu 1 kita juga tidak bisa langsung menemukan, maka kita akan gunakan fungsi yang ini. Ya, fungsi yang ini ya. N-nya min 1 berarti ya susutnya 1 di sini ya. Maka F sama dengan 1 itu sama dengan 2 F ya 1 min 1 ditambah 4 ya.
jadi 2F0 ditambah 4. Nah, F0 ini akan berhenti rekursifnya ya. Akan berhenti karena untuk F0 kita sudah ketemu nilainya tadi, kita sudah tentukan dari definisi yang di bagian basis tadi sama dengan 3. Nah, kemudian kita bisa hitung di sini ya. Tentu saja ini adalah dalam kurung yang pertama. 2 dikalikan 36 ditambah 4, 10 ya. Kemudian ini tanda kurung yang kedua ya. 2 dikalikan 10 ditambah 4. Kemudian ini tanda kurung yang ketiga ya. Jadi 2 tambah 10 2 kali 10 ditambah 4 itu 24 ya. Jadi 2 kali 24 kali 4 dan seterusnya ya sampai pada yang terakhir ya. Kurung yang terakhir sampai ke sini. Nah, terdapatkan nilainya adalah 108 atau 108. Nah, itulah gambaran dari fungsi rekursif ya. Oke. Jadi kita lihat ada basis dan ada rekurens. Rekurens ini yang diulang-ulang terus ya. Yang diulang-ulang terus. Nah, basis itu yang penetapan awal tadi dan dia akan menghentikan rekurens tadi ya, pengulangan dari rekurens. Nah, sebenarnya kita bisa cari dengan menggunakan ini cara yang lain, tidak masalah ya. Satu persatu ya, kita dari F0 dulu, kemudian F1 ya, F1 langsung ketemu, kemudian F2 ketemu, F3 ketemu, F4 ketemu, dan seterusnya. Tapi memang harus urut ya di sini kan, ya. Jadi tidak mungkin dari F0 langsung pakai F3. Nah, karena untuk F3 kita harus tahu dulu F2. Nah, F2 kita harus tahu dulu F1. Dan seterusnya. Demikian contoh fungsi rekursif. Kemudian contoh yang lain adalah nyatakanlah bentuk n faktorial dalam definisi rekursif. Solusinya adalah ya kita tahu n faktorial itu n kali gitu ya. Misalkan misalkan 3 faktorial, berarti kita mengatakan 1 kali 2 kali 3. Kemudian 4 faktorial. Kita akan kalikan 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya. Ya. Jadi 1 kali 2 kali 3 seterusnya sampai kali n. Ini yang disebut dengan n faktorial. Nah, sebelum dikalikan dengan n, perkalian kita akan sama dengan 1 kali 2 dan seterusnya dikalikan n-1 ya, karena ini satu angka di belakang n. Ya. Nah, yang 1 sampai n-1 ini kita bisa tuliskan dengan n faktorial. N-1 faktorial. Kemudian ya, sehingga kita bisa tuliskan n faktorial sama dengan n-1 faktorial dikalikan n. Nah, sekarang ya kita harus membuat ya. Berarti ini adalah rekurensnya, kita harus membuat basisnya. Ya, basisnya oke, untuk n sama dengan 0 berapa ya? Karena ini bisa mundur ke belakang ya, mundur terus ke belakang sampai jadi kalau 1 faktorial ya dengan menggunakan rumus ini ya akan sama dengan ya 1 faktorial 1 faktorial yang menggunakan rumus ini akan sama dengan 1 dikurangi 1 faktorial dikalikan n. Nah, berarti harus ada 0 faktorial dan dikalikan dengan 1 ya. Nah, mundurnya sampai di sini. Nah, 0 faktorial ini kita harus definisikan ya. Kalau tidak nanti seperti yang di atas tadi ya. Nanti fungsi ini ya yang ini tidak ada, nah dia tidak bisa mendapatkan hasilnya ya. Nah, oke. Jadi kita definisikan bahwa untuk 0 faktorial itu nilainya 1. Ya. Jadi ini hanya berlaku untuk n lebih besar daripada 0 ya. Jadi mulai dari sini. Ya. Oke. Maka n faktorial
faktorial jika dinyatakan dalam definisi rekursif adalah seperti ini. Ini adalah basisnya, dan ini adalah rekurensinya. Oke, demikian ya. Oke. Nah, ini contoh algoritma ya, algoritma untuk menghitung faktorial ya. Jadi biasanya kalau dalam pemrograman itu fungsinya harus kita definisikan dulu ya, nama fungsinya apa. Semua seperti itu ya, hanya mungkin beda-beda cara nulisnya, beda-beda sintaknya ya, tapi seperti itu. Di sini namanya ya fungsi faktorial, kemudian dia harus mendefinisikan juga ya inputnya itu apa, berupa integer. Kemudian kalau ada tanda kurung kerawal ini, umumnya dia akan merupakan satu baris keterangan ya, jadi tidak dieksekusi oleh program. Oke. Mengembalikan nilai n faktorial. Keterangannya basisnya adalah jika n sama dengan 0, maka 0 faktorial sama dengan 1. Nah, rekurensinya yang diulang-ulang terus ya. Jadi program nanti akan looping ya, loopingnya itu di sini ya, di rekurensi tadi. Maka kita buat ya algoritmanya seperti ini ya. Jika n sama dengan 0, then nilainya 1 ya. Ini adalah basisnya. Ya, jika n sama dengan 0, 1. Lainnya bagaimana? Else, ya, else yang lainnya berarti n lebih besar daripada 0, itu return n dikalikan faktorial n min 1. Ini rekurensinya. Ya, oke. Oke. Jadi ini contoh saja untuk algoritma menghitung faktorial yang merupakan algoritma rekursif. Ya. Kemudian beberapa contoh-contoh fungsi rekursif adalah pertama barisan Fibonacci. Nah, ini adalah barisan dengan angka-angka spesial seperti ini. Kemudian 1, 1, 2, dan seterusnya ya. Nah, ini definisinya adalah definisi secara rekursif. Nah, kita lihat ya, ada basisnya. Basisnya ternyata ada 2 ya. Yang pertama 0 jika n sama dengan 0 dan 1 jika n sama dengan 1. Kemudian rekurensinya ini. Ya, rekurensinya ini. Berarti ini akan dimulai ketika n-nya sama dengan 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya. Dan masuk akal ya, karena kalau n-nya sama dengan 2, yang ini kan menjadi F1 ya. Tambah ini F dikurangi 2, 0 ya, jadi F1 ditambah F0. Bertanya di sini, maka ini harus merupakan basis ya. Nah, ini basisnya kita harus tetapkan di sini. Kemudian contoh fungsi rekursif yang lain adalah fungsi polinom Chebyshev ya. Ini contohnya seperti ini. Ini juga punya 2 basis ya. Dan ini adalah rekurensinya. Jadi ini akan diulang-ulang terus prosesnya ya, sampai dihentikan ketika nyampe ke basis. Nah, ini ada lagi ya, contoh deret sigma dari K sama dengan 0 sampai N, AK ya. Kita jumlahkan kan, sigma itu penjumlahan ya. Nah, definisi rekursifnya seperti ini. Jadi ketika N sama dengan 0 sama dengan A0 ya, jadi baris dulu ya. Kemudian ini adalah rekurensinya. Nah, ini kemudian himpunan rekursif. Nah, ini adalah himpunan, yang namanya himpunan yang berarti kumpulan gitu ya. Nah, pertama string ya. String adalah rangkaian sejumlah karakter. Contoh ya, misalkan ITB. ITB ini ya, string ITB disusun oleh karakter I, T, dan Y. Kemudian informatika disusun oleh karakter I, N, F, dan seterusnya ya. Nah,
kita kenali yang namanya string kosong atau null string. Ini adalah string dengan panjang 0, ya, berarti tidak ada, gitu ya. Dan notasinya secara konvensional ya, kita gunakan lambda di sini. Nah, kemudian alfabet adalah himpunan karakter-karakter yang elemen-elemennya adalah penyusun string. Ya, alfabet kita kenal ada angka 0 sampai 9, kemudian ada huruf A sampai Z. Nah, di alfabet itu ya, dia akan karakter-karakternya itu bisa digunakan untuk menyusun string. Nah, himpunannya kita gunakan notasi ini ya. Jadi sigma sama dengan, nah ini ya, himpunan string ini ya, himpunan yang karakter-karakter elemennya itu disusun oleh angka 0 dan angka 1. Nah, kalau yang kedua ini, stringnya disusun oleh karakter-karakter dari A, B, C, sampai Z. Oke. Misalkan, ya, lambda star adalah himpunan string yang dibentuk dari alfabet lambda, maka lambda star dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Basis terlebih dahulu ya. Jadi, nul tadi ya, itu termasuk elemen dari himpunan string. Rekurensinya ini ya. Jadi jika W itu elemen dari sigma string dan X elemen dari sigma, ya, maka WX ini bukan W kali X ya, ini susunan WX yang disingkirkan itu elemen dari himpunan string tadi ya. Mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya ini kita gunakan dua definisi ini ya. Jadi the set sigma star of string of the alphabet sigma is defined recursively by ya, pertama basis step ya, basis step lambda element of sigma star ya, jadi lambda adalah string kosong ya yang tidak mempunyai simbol di sini ya. Kemudian rekursifnya adalah jika W elemen dari sigma star dan X elemen dari star, maka WX ya, susunan W dan X ini, susunan string ini juga elemen dari himpunan string tadi. Nah, definisi kedua, bagaimana kita menyusun tadi? Nah, bagaimana kita mengkombinasikan? Jadi itu string, jadi dua string itu bisa dikombinasikan ya dengan operasi concatenation ya, maaf ya, atau penyambungan atau penggabungan. Misalkan sigma adalah himpunan dari simbol, kemudian lambda star adalah himpunan dari string ya yang dibentuk dari simbol yang ada di sigma tadi ya. Kita bisa definisikan penyambungan tadi atau penggabungan dari dua string dengan titik seperti ini ya. Dan di rekursif seperti ini ya, proses rekursifnya ya. Oke, pertama jika W adalah elemen dari himpunan string, maka W dot lambda, nah ini maksudnya dot itu digabungkan ya, itu sama dengan W, di mana lambda adalah empty string, ini basic step-nya. Nah, jadi step-nya berarti harus ada satu simbol dulu. Ya. Kemudian rekursifnya adalah simbol yang lain. Ya. Jika W1 itu elemen dari himpunan string, W2 elemen dari himpunan string, kemudian X adalah elemen dari himpunan simbol, maka kita bisa menggabungkan dengan W.W2X atau W1 .W2X ya. Jadi dan nanti ketika menggabungkan itu sebenarnya ini tidak usah dituliskan ya, tidak usah dituliskan. Misalkan ini ya. Ini kan himpunan simbol, hanya ada dua
dan 1. Maka kita bisa membuat string berapa? Nah, pertama basisnya kosong, ya, string kosong. Kemudian recurrence yang pertama, ya, kita punya 2 elemen 0 dan elemen 1. Tuliskan 0, ya, kemudian 1. Nah, kemudian recurrence, ya, ini akan rekursif, akan berulang. Prosesnya ya nambahin 0 dan 1. Maka dari 0 ini menjadi ya 0 ditambah itu maksudnya dijijitkan gitu ya. 0 dijijitkan dengan 0, 0, 0, kemudian 0 dijijitkan dengan 1 ya. Sini didapatkan 0, 1. Oke. Kemudian yang 1 ini ya proses rekursifnya juga dia sama ya. Dia dijijitkan dengan 0 dan kemudian dijijitkan dengan 1. Oke. Ini sampai langkah pertama ini, langkah kedua ini, kalau langkah ketiga dilanjutkan, ya sudah, berarti yang biru ini, ya, yang biru ini juga kita jijirkan lagi, ya, 0, 0, itu kita jijirkan dengan 0, 0, jijirkan dengan 0, dan 0, 0, dijijirkan dengan 1, kan gitu, ya. Kemudian, rekursif, ya. Sekarang yang ini, yang 01. Yang 01 juga kita jijirkan dengan 0, dan kemudian kita jijirkan dengan 1. Nah, demikian ya. Kemudian, yang 10. Nah, yang 10 ini kita jijirkan dengan 0, jadi 10, 0, dan 10, 1. Nah, demikian ya. Kan prosesnya sama ya. Kita jijirkan, kita tambahkan, dalam arti tambahkan itu karakternya ditambahi gitu ya, dijijirkan gitu ya, 0 dan 1, terus 0, 1, 0, 1, rekursif ya, begitu terus. Yang ini kita dapatkan 1, 1, 0 dan 1, 1, 1, dijijirkan 0 dan dijijirkan dengan 1 dan seterusnya. Dan seterusnya. Langkah 1, 2, 3. Kalau langkah 4 ya berarti nanti akan jadi 0, 0, 0, 1 ya. 0-nya ada 3, terus angka 1, terus 0 dulu ya, 0, 0, 0, 0-nya ada 4, kemudian 0, 0, 0, 1 ya. Dan yang ini, ya, ini jadi 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Nah, ini dan seterusnya ya. Oke. Nah, demikian ini yang disebut dengan pembuatan string atau himpunan string ya. Yang didefinisikan secara rekursif ya. Oke. Oke. Nah, ini bahasa Indonesia tadi ada definisi yang kedua. Oke. Nah, kemudian perlu diketahui juga panjang string tadi ya, kan saya sebut panjang string ya. Kalau lambda ya panjang stringnya 0. Panjang string adalah banyaknya karakter di dalam string tersebut. Jadi kalau ITB ya panjang stringnya 3. Kalau informatika panjang stringnya 11. Ya. Kalau lambda panjang stringnya 0. Ya. Panjang string ini juga dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut ya. Jadi untuk basis ya panjang stringnya 0 untuk lambda, dan untuk recurrence ya, recurrence L panjang string LWX ya, itu sama dengan panjang LW ditambah 1. Ya kan ini kan hurufnya tambah 1 ya. Tambah 1 maka panjangnya tambah 1. Nah, ini recurrence ya, berulang terus ya. Kalau ini